sahabat tersebut menjawab, pernah ya Rasulullah. Aku meminta suatu permintaan kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah. Allahumma ma kunta mu'aqibani fihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, seandainya aku memiliki dosa, seandainya aku memiliki kesalahan, pernah aku melakukan maksiat, maka ya Allah, jangan azab aku di akhirat, segerakan azab itu di dunia. Nabi ya Allah, yang siksa di dunia, baik siksa hingga di bawah akhirat. Makanya sahabat tersebut diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian oleh Rasulullah bersabda, Subhanallah, la tuqibuhu wa la tastaqiru. Subhanallah, wahai sahabatku, kamu tidak sanggup memikul azab di sini. Kamu tidak akan mampu memikulnya. Jangan berdoa demikian, tapi berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam mengartikan hasanah dalam ayat ini oleh para ulama berbeda. Salah satu penafsiran yang dinukilkan daripada Hasan Al-Basri di dalam kitab Tafsir Baghawi. Apa itu arti hasanah di dunia dan apa itu arti hasanah fil akhirah? Maka beliau mengatakan arti hasanah di dunia al-ilmu wal ibadah. Sedangkan arti hasanah fil akhirah al-jannatu wan nadharu ila Allah. Arti kebahagiaan di dunia yaitu Allah memberikan ilmu, Allah memberikan hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sedangkan arti hasanah di akhirat, Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga dan Allah memberi nikmat terbesar yaitu melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah berbeda antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah beriktikad bahwa Allah tidak bisa dilihat walaupun di akhirat di dalam surga. Tapi iktikad Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bisa dilihat di dalam surga bagi sesiapa yang ia kehendaki. Masyarul muslimin rahimahullah. Kenapa arti hasanah di dunia adalah ilmu dan ibadah? Karena kalau Allah berikan ilmu kepada seseorang, Allah berikan hidayah untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka orang tersebut dijamin bahagia di dunia dan tentu akan memperoleh bahagia di akhirat. Ini sebagaimana kita melihat para alim ulama kita zamankan kadang-kadang. Para ulama memiliki banyak ilmu. Mereka diberi hidayah oleh Allah untuk menyembah Allah, untuk melakukan sembahyang, melakukan puasa, melakukan segala macam ibadah-ibadah kepada Allah. Maka mereka diberikan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Masyarul muslimin rahimahullah. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir oleh Imam Tabrani menukilkan sebuah riwayat bagaimana pentingnya ilmu apalagi di akhir zaman ini. Pada suatu hari oleh Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat. Jadi dengan duduk Rasulullah dengan para sahabat, kemudian oleh Rasulullah berkata para sahabat, Innakum qad asbahtum fi zamani katsirin fuqaha'u qalilin fuqaha'u. Wahai sahabatku, kalian ini berada di tengah-tengah zaman di banyak sekali para alim ulama. Makanya pada zaman Rasulullah sangat banyak ulama. Tercatat hampir 150 orang ulama yang setingkat dengan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlaknya merupakan hierarki tertinggi dalam keulamaan. Orang yang mampu langsung mengistinbatkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Serta 50 yang lain ulama-ulama biasa. Makanya oleh Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada para sahabat, al-amalu fihi khairun minal ilmi. Beribadah lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Karena sebahagian besar para sahabat adalah ulama. Sebahagian besar para sahabat adalah pencinta ilmu. Maka tuntunannya adalah beramal, beribadah lebih baik daripada ilmu. Makanya akhirnya dikatakan para sahabat yang ibadahnya luar biasa. Khatam Al-Quran dalam satu hari 2 kali. Ada yang para sahabat yang sembahyang 1000 rakaat. Ada yang para sahabat yang berzikir la ilaha illallah sampai 100.000 kali. Karena tuntunannya memang beribadah.
Rasulullah, akan datang satu masa di mana para alim ulamanya telah sedikit. Allah telah mengambil kembali para alim ulamanya, kami para ulama yaitu para khutbah, para penceramah. Dalam artian bukan hanya secara literal, bukan arti penceramah undang-undang fahmi artinya tidak. Artinya media menyebarkan informasi itu sangat besar. Sebagaimana yang kata maklum muronyo, media Facebook, media YouTube, media TikTok, orang bebas menyampaikan informasi tanpa ada filter sama sekali. Orang merujuknya kepada media-media tersebut tanpa ada rujukan ulama sama sekali. Bahkan karena kaum mana dengan media-media tersebut sehingga meninggalkan majelis ta'lim, sehingga meninggalkan para ulama, meninggalkan referensi-referensi yang utama dalam agama. Sehingga Rasulullah masanya akan timbul banyak kesesatan-kesesatan, akan timbul banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka hidup tuntunan di Rasulullah berbeda dengan tuntunan masanya, dengan tuntunan di akhir zaman. Tuntunan di akhir zaman, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu lebih baik daripada ibadah. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kenapa demikian? Karena pada masa Rasulullah aliran sesat hanya merupakan berkembang. Penyimpangan tidak mampu memasuki yaitu pikiran para sahabat karena mereka memiliki ilmu yang luar biasa. Sedangkan di akhir zaman kita minim ilmu, minim referensi, minim rujukan, minim membaca, hanya melihat media. Dengan mudahnya kita mempercayai apa yang ditulis di media-media tersebut tanpa filter sama sekali. Mungkin ada tujuan. Makanya dia masa-masa muda ya. Masa-masa muda-muda, mana remaja, ruh-ruh, nada betul. Dan mungkin anturnya mantap tak jago. Mantap yaitu tabur ilmu tauhid, mantap tabur ilmu fikih. Alhamdulillah itu bisa membentengi kita daripada penyimpangan dalam agama. Tapi bagaimana dengan anu-anu bedanya yang mungkin dulunya hanya memperoleh informasi daripada media? Kalau ini tidak ditindaklanjuti, tidak akan heran kalau ke depan syariat ataupun agama Islam akan hilang daripada permukaan bumi Aceh ini. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sudah sepatutnya kewajiban bagi kita orang tua pertama sekali harus memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang ini yang mereka itu kurang mengenal mana rujukan yang sebenarnya dalam agama. Mereka kurang mengenal para alim ulama. Karena setelah termabukkan dengan figur-figur di YouTube, figur-figur di media-media mainstream, sehingga hanya itu sulit kalau bilang tadi tahu. Masyarakat muslimin rahimahullah. Pembahagian yang ketiga yaitu pembahagian yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, yaitu ayat 204, yaitu golongan yang disebutkan oleh Allah dengan golongan orang-orang munafik. Mereka mengatakan Islam, mereka mengaku mukmin, mereka mengaku ahli ibadah di depan orang-orang, mereka mengaku yaitu beriman di depan orang-orang, tapi di belakangnya wadahiro mereka melakukan maksiat, melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang paling terkutuk yang Allah tempatkan bahwa di dalam neraka yang paling dalam, bahkan lebih parah daripada azab yang diberikan kepada orang-orang kafir. Yang terakhir, golongan yang keempat yaitu golongan mukmin-mukmin sejati, golongan para aulia, hamba-hamba pilihan, golongan yang mungkin akan jarang ditemukan di akhir zaman. Mereka yang Allah gambarkan dengan wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada golongan yang menghabiskan hidupnya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang istimewa, golongan yang hanya ditemukan beberapa orang di setiap zamannya, tidak banyak. Makanya pada masa Rasulullah hidup ada dua golongan, ada dua orang sahabat. Nah, riwayat menyebut yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk berinfak, maka benar Abu Bakar gejok Ubaidah harta, gejok ke Rasulullah. Sekejap Rasulullah
Wahai Abu Bakar, punya gata juk mandum harta, gata di jalan Allah, punya gata juga kepada anak kurma gata. Maka dengan tegas, dengan iman yang kuat, oleh Abu Bakar mengatakan bahwa aku meninggalkan kepada anak istriku Allah dan Rasulnya. Kemudian doalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh Umar bin Khattab lagi kejauh bina harta, ngeyuk kepada Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah menolak sebahagiannya, kejauh sebahagian. Maka berbeda antara imannya Abu Bakar dengan imannya Umar bin Khattab pada saat itu. Maka golongan yang keempat ini adalah golongan yang istimewa. Apalagi tentang Allah di akhir hayat kita termasuk golongan yang keempat ini, golongan yang semata-mata mendedikasikan hidupnya hanya semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam mengontributikan ini, marilah sama-sama di bulan Ramadan ini untuk terus memperbanyak ilmu pengetahuan, memperbanyak ilmu agama, mengupgrade kembali yaitu ilmu tauhid yang telah kita pelajari, mengupgrade kembali ilmu fikih yang telah kita pelajari, mengupgrade kembali ilmu tasawuf yang telah kita pelajari, supaya kita bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan manusia dengan baik. Mungkin hanya sekian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.